Lampu gantung antik di rumah orang tuaku di savana berkedip lembut, menciptakan bayangan keemasan di atas meja yang seharusnya digunakan untuk diplomasi, bukan untuk dukungan. Aku duduk di tempat dudukku yang biasa di ujung, menjauh dari kehadiran ayahku yang dominan di ujung meja. Panggilan rapat keluarga darurat telah tiba kemarin, ditulis dengan huruf sambung ibuku, elegan namun tegas, seperti kekhawatirannya. Camille, benarkah? Katanya, suaranya mengiris udara saat ia merapikan bunga hortensia di tengah meja. Apa kau akan rugi memakai sesuatu yang mengkilap? Aku melirik blus sutra gading dan celana panjang hitamku yang pas. Minimalis dan lebih berharga daripada seluruh pakaian makan siangnya, tetapi detail tak pernah penting di rumah ini. Kecuali jika detail itu disertai lambang keluarga atau riwayat hidup warisan. Adikku, Elise, di sebelahnya, CFO Donovan Capital. Sepatu hak tingginya mencolok, penampilannya lebih mencolok. Tas Birkinnya memancarkan warisan. Masih mengerjakan proyek aplikasi kecil itu? Tanyanya, suaranya dipenuhi nada merendahkan. Menjual barang-barang digital yang berantakan ke generasi milenial yang bosan? Aku tersenyum. Biarkan dia bicara. Dia tidak tahu aku baru saja selesai menelepon Forbes dan ada pemotretan sampul saat matahari terbit. Mari kita mulai, seru ayahku, kendali eksekutif selama puluhan tahun menggema di setiap katanya. Kita di sini karena situasi Camille sudah mengkhawatirkan. Situasiku. Itulah yang mereka sebut membangun platform teknologi dari nol, menolak nepotisme, dan melangkah melewati tahap awal menuju wilayah ekuitas swasta. Ini memengaruhi reputasi keluarga, tambah ibuku, sambil meremas-remas mutiaranya. Kamu sudah bereksperimen, sayang. Kantorku di lantai 23 Riverfront Tower berkata sebaliknya. Begitu pula dokumen akuisisi di tas kerjaku. Dalam 2 jam, pesaing terbesar Donovan Capital resmi menjadi milikku. Kami sudah sabar, kata Elise, sambil memeriksa manikurnya. Waktunya pulang. Ponselku bergetar. Markus, COO-ku. Siaran pers siap. Tayang pukul 18. Aku melirik jam tanganku. 1 jam 57 menit, lalu semuanya akan berubah. Kami menemukan sesuatu untukmu, ayah mengumumkan. Analis junior di Donovan Capital. Kamu bisa mulai Senin. Aku mengamati ekspresinya, mencari secercah tanda pengenal. Apakah dia menyadari wanita di seberangnya akan diprofilkan besok di Wall Street Journal sebagai visioner fintech? Yang baru saja disebut Forbes sebagai disruptor? Masa depan keuangan terdesentralisasi? Tahukah kamu? Tanyaku datar. Forbes merilis daftar perempuan paling berpengaruh di bidang teknologi hari ini. Elise melambaikan tangannya yang terawat. Tentu saja, aku sudah masuk daftar pendek selama 3 tahun. Dia memang tidak tahu, tapi tak ada yang menegurnya. Meskipun aku ragu itu relevan dengan pekerjaan sampinganmu, tambahnya sambil menyeringai. Ibu berdeham. Sebenarnya, ada hal yang lebih mendesak. Dewan Country Club akan rapat besok. Orang-orang bertanya tentang apa yang kamu lakukan. Bisakah kamu mencoba, mungkin, sebuah kelas? Aku hampir tertawa. Klub yang diam-diam dibeli perusahaan indukku bulan lalu, beserta separuh properti di sekitarnya yang mereka puja. Apa yang ibu katakan pada mereka? Tanyaku. Yah, ibu tergagap, kami membuatnya samar-samar. Lebih mudah daripada mengatakan putri kami menjual infrastruktur keuangan. Aku menjawab dengan tenang, plugin Shopify, kata Elise dengan suara pelan. Ponselku bergetar lagi. Markus, ruang redaksi sudah siap. Semuanya diluncurkan tepat pukul 18. Intinya, ayah, sela Elise, ini sudah cukup lama. Kamu sudah 32 tahun, Camille. Waktunya terjun ke dunia nyata. Dunia nyata, aku mengulangi, membayangkan laporan valuasi kami, yang menempatkan perusahaan kami di angka 2,4 miliar dolar. Ya, Elise mengangguk. Di mana kesuksesan diukur dari pendapatan, bukan retweet. Lalu tibalah saatnya. Telepon berdering serempak. Suara berita memenuhi ruangan. Berita terbaru, akuisisi fintech terbesar dalam sejarah dikonfirmasi senilai 8,2 miliar dolar yang dipimpin oleh CEO startup Camille Donovan. Aku menyesap airku. Ngomong-ngomong soal angka, bagaimana kinerja divisi digital Donovan Capital? Ayah mengerutkan kening menatap layarnya. Kami stabil,
Tapi ini mungkin akan mengubah kepercayaan pasar. Kenapa harus mengambil risiko ketidakstabilan? Gumamku. Tidak ideal dalam situasi seperti ini. Dan bagaimana kau tahu itu? Bentak Elise. Dari pengalamanmu menjual kode ke blogger? Aku berdiri perlahan, merapikan blusku. Aku harus kembali. Beberapa dari kita punya industri yang harus dirombak. Duduk, perintah ayah. Kita belum selesai membahas masa depanmu. Sebenarnya, kataku, tenang dan terukur, kurasa masa depan akan segera membahas dirinya sendiri. Saat aku sampai di pintu, ibuku memanggilku. Jangan lupa peran analis junior. Mereka butuh jawabanmu besok. Aku berhenti, satu tangan di gagang pintu, dan tersenyum kecil tanpa suara. Aku harus menolak. Aku ada rapat dewan. Dewanku. Kau apa? Suara Elise memecah keheningan. Tapi aku sudah terlanjur pergi, meninggalkan mereka dalam kebingungan mereka. Dalam waktu kurang dari 2 jam, mereka akan mengerti semua yang telah kubangun selagi mereka sibuk mencoret namaku. Kembali ke kantorku yang sebenarnya, di lantai penthouse, Riverfront Tower, aku membaca sekilas siaran pers terakhir. Markus, CEO-ku, merapikan dasinya sambil menyeringai. Mereka benar-benar tidak tahu kau akan menjadi CEO wanita termuda di Fortune 500. Mereka pasti tahu, kataku, sambil berbalik menghadap jendela kaca besar yang membingkai cakrawala savannah. Pukul 17.55, saya melangkah masuk ke lift. Markus menyerahkan sebuah map hitam ramping, hanya untuk pencitraan. Adikmu terus menelepon, katanya. Sepertinya, saham Harrison Financial sedang fluktuatif. Saya menyeringai. Katakan padanya untuk terus memantau. Pergerakan yang sebenarnya belum dimulai. Ketika lift terbuka, lobi dipenuhi kamera yang menyala-nyala, para analis berbisik-bisik, dan semua media besar memperhatikan. Di tengah, sebuah podium berlogo Genesis Fintech. Ponsel saya bergetar. Sebuah pesan dari ayah, kabarnya ada sesuatu yang besar terjadi di dunia fintech, yang mungkin akan berdampak pada pasar kita. Mari kita bahas lagi tawaran analis itu segera. Saya memasukkan ponsel ke saku tanpa menjawab. Dia akan segera tahu saya melangkah ke podium. Lampu, kilatan, ketegangan. Selamat malam, kata saya, tenang dan yakin. Saya Camille Donovan, CEO Genesis Financial Technologies. Riak di ruangan itu langsung terasa. Dan ketika saya mengakhiri pengumuman akuisisi divisi Digital Dominion Ban senilai 8,2 miliar dolar, saya tahu momen ini akan mengubah segalanya. Jika Anda pernah diremehkan, diabaikan, atau diminta untuk bersikap kecil, tetaplah di sini. Klik berlangganan, karena bab selanjutnya dari kisah ini membuktikan betapa dahsyatnya ambisi yang tersembunyi. Bukan hanya akuisisi pesaing terbesar kami, tetapi juga peluncuran platform perbankan berbasis AI kami. Ponselku menyala seperti Times Square. 52 panggilan tak terjawab dari ayah, 38 dari ibu, 67 dari Elise, 241 SMS dan terus bertambah. Aku bersandar di kursiku, kota berkilauan di bawah jendela Riverfront Tower. Markus masuk, membawa remote dan secangkir espresso segar. Liputan ada di mana-mana, katanya. Ahli teknologi Camille Donovan muncul sebagai kekuatan fintech yang tenang. Genesis AI mengubah lanskap perbankan. Donovan Capital terguncang saat putrinya mengklaim mahkotanya. Ia meletakkan cangkirnya. Ayahmu sudah mencoba melewati keamanan 3 kali. Elise mengancam akan menelepon polisi jika kita tidak mengizinkannya masuk. Aku menggulir pesan-pesan. Dari ayah, apa yang sudah kau lakukan? Ini tidak mungkin nyata. Telepon aku. Dari ibu, sayang, kami senang sekali. Kenapa kau diam saja? Klub country pasti senang. Dari Elise, dasar manipulatif. Sudah berapa lama kau merencanakan ini? Ini sabotase. Intercom berdering. Nona Donovan, kata asistenku, para fotografer Forbes datang untuk pemotretan sampul majalahmu. Aku berjalan ke jendela. Dari sini, aku bisa melihat gedung Donovan Capital, tempat mereka pernah menawariku posisi level pemula, tempat Elise masih merasa dirinya menguasai dunia. Kirim mereka ke atas, jawabku. Dan Markus, bawakan laporan perdagangan hari ini. Saham Genesis naik 40%.
Donovan Capital turun 25, pasar telah berbicara. Lalu saluran pribadi saya berdering. Hanya 5 orang yang memiliki nomor itu. Elizabeth Chin, pemimpin redaksi Forbes. Camille, sapanya, kami sedang menyelesaikan judulnya. Revolusi Senyap, bagaimana Camille Donovan menulis ulang aturan keuangan modern. Ada kutipan terakhir. Saya teringat semua makan malam, ceramah, dan pemecatan. Hanya satu, kataku. Sukses tidak butuh izin, hanya kesabaran. Setelah pemotretan, Markus kembali dengan kabar terbaru. 3 ban besar ingin pembicaraan integrasi. 6 ban lagi ingin kesepakatan lisensi. Dia berhenti sejenak. Adikmu sedang wawancara sekarang. Aku menatap layar. Elise berdiri di luar Donovan Capital, senyumnya dipaksakan. Tentu saja, kami mendukung usaha Camille, katanya di TV nasional. Keluarga Donovan selalu mendukung inovasi. Aku mematikan suara. Kirimkan surat perintah penghentian, kataku pada Markus. Jangan ada pernyataan yang tidak sah tentang Genesis atau aku. Sudah diajukan, jawabnya. Juga, ibumu sudah mengunggah 7 kali jam ini tentang putrinya yang brilian yang jelas-jelas mirip dengannya. Aku tersenyum tipis. Sungguh menakjubkan betapa cepatnya hobi kerajinan tangan menjadi usaha visioner ketika diikuti 9 angka 0, ketukan di pintu menginterupsi kami. Nona Donovan, kata asisten saya, ayah Anda sudah kembali, dan dia membawa kakek Anda. Itu membuat saya terdiam. Alexander Donovan, senior, pria yang membangun Donovan Capital dari kantor pojok dengan telepon putar, orang yang mengajari saya tentang bunga majemuk sebelum saya cukup tinggi untuk mencapai lemari buku besar, jauh sebelum ayah dan saudara perempuan saya menganggap saya tidak cocok untuk dunia bisnis. Kirim mereka ke atas, kata saya dengan suara tenang. Dan Markus, tarik proposal akuisisi untuk Donovan Capital. Sambil menunggu, aku mengamati bayanganku di jendela, masih mengenakan blus putih minimalis yang sama seperti yang dinilai ibuku sebelumnya. Aneh betapa berbedanya penampilanku saat disokong oleh sebuah kerajaan. Pintu terbuka. Ayah masuk lebih dulu, bahu menegang, tatapan waspada. Tapi kakek, ia masuk seolah pernah ke sini sebelumnya. Familiar, hangat, tenang, katanya lembut, mengamati ruangan. Selalu mengamati, selalu belajar. Aku penasaran kapan kakek akan menunjukkannya. Kepala ayah terangkat. Kau tahu? Sejak dia berumur 12 tahun, kata kakek, sambil duduk santai di kursi. Membetulkan ramalanku tentang telur dan roti panggang. Kakek terlalu sibuk memuji penampilan baru Elise. Aku diam saja, hanya duduk di belakang meja, menyaksikan harga diri ayahku hancur di bawah beban kebenaran. Kenapa? Tanyanya akhirnya. Kenapa merahasiakannya dari kami? Menyembunyikan apa? Tanyaku. Genesis dibangun secara legal dan transparan. Aku bahkan menggunakan nama kami. Kau tak pernah bisa melihat melampaui asumsimu. Bisnis teknologi kecilmu itu hanyalah perusahaan cangkang. Aku menambahkan, hanya sebagian kecil dari apa yang sebenarnya kubangun. Kakek terkekeh. Dan sekarang dia punya country club yang bahkan tidak mau memberinya keanggotaan penuh. Ayah tersentak. Apa? Aku tersenyum. Genesis membelinya bulan lalu, aku menegaskan, sambil melipat tanganku. Bersama dengan sebagian besar properti di kompleks perumahan yang kau dan ibu suka banggakan. Luar biasa apa yang bisa kau beli ketika orang-orang tidak menganggapmu cukup serius untuk memeriksa dokumennya. Wajah ayah berubah muram. Ini akan menghancurkan Donovan Capital. Tidak, kataku, sambil menggeser map kulit di atas meja. Ini akan menyelamatkannya, kalau kau cukup pintar untuk menerima tawaran itu. Tangannya sedikit gemetar saat membukanya. Matanya menelusuri halaman-halaman lebih lambat dari biasanya. Penggabungan, bisiknya. Penggabungan yang strategis, jelasku. Donovan Capital menjadi bagian dari Genesis. Kau tetap mempertahankan namanya, sedikit otonomi, tetapi kau berhenti berenang melawan arus dan bergabung dengan masa depan, alih-alih tenggelam di bawahnya. Dan kalau kita menolak, aku mengetuk layar, menampilkan demo langsung antarmuka perbankan berbasis AI kami, yang sudah terintegrasi dengan 5 bank regional. Lalu kau bersaing dengan teknologi yang sudah membentuk masa depan, melawan platform yang kini bernilai 4 kali lipat nilai perusahaanmu,
melawan momentum yang tak bisa kau hentikan. Kakakmu tak akan pernah mengizinkannya, katanya, tetapi nada yakin dalam suaranya lenyap. Elise sudah kehilangan 3 klien terbesarmu karena kami sore ini, jawabku tenang. Mereka menandatangani kontrak transisi tepat setelah konferensi persku. Dia tidak akan memutuskan. Dewan direksi yang akan memutuskan. Kakek mencondongkan tubuh ke depan, matanya berbinar. Kau bermain dengan sangat baik. Skakmat bersih. Aku belajar darimu, kataku. Kau selalu bilang untuk mengawasi yang pendiam. Mereka melihat apa yang terlewatkan oleh yang berisik. Terdengar ketukan. Markus masuk, memegang laporan baru. Genesis naik 15% lagi setelah jam kerja. Donovan baru saja diturunkan peringkatnya oleh 3 analis. Ayah bangkit perlahan. Tawaran analis junior itu terlalu rendah bagiku saat itu, kataku. Sama seperti sekarang. Bedanya? Sekarang kau mengerti kenapa. Dia mengangguk sekali, lalu pergi. Aku kembali menatap cakrawala. Kota berkilauan dalam cahaya dan keheningan. Besok akan membawa lebih banyak pertanyaan, lebih banyak berita utama, lebih banyak gosip. Tapi malam ini, dengan kemeja putihku yang sederhana, aku duduk di ujung tombak semua yang telah kubangun. Bukan untuk balas dendam, tapi untuk kejelasan. Karena terkadang kemenangan sejati adalah ketika mereka menyadari bahwa mereka tak pernah benar-benar mengenalmu. Sampul majalah Forbes terbit tengah malam. Wajah saya, dibingkai kemeja putih polos yang sama, berdiri tegap di bawah judul, Revolusi Sunyi. Bagaimana seorang putri membangun kekaisaran sementara keluarganya membangun alasan. Pukul 6.30 pagi, saya berjalan memasuki Genesis Tower, melewati barisan wartawan yang berkemah di luar. Di kantor saya, Markus menunggu sambil menikmati kopi dan pengarahan pagi. Elise ada di CNBC, katanya, mengaku dialah mentor diamu selama ini, membimbingmu dari balik layar. Dia menyalakan siaran langsung tanpa suara. Saya memperhatikannya, rambutnya sempurna, senyumnya kaku, tetapi bahkan dengan pencahayaan profesional, kepanikan di matanya tetap terlihat. Angkanya? Tanyaku. Genesis dibuka naik 30%. Donovan Capital turun 45%. Dewan direksi mereka akan rapat 1 jam lagi untuk meninjau penawaran kita. Ponselku berdering. Sebuah pesan dari ibu. Sayang, country club ramai sekali. Aku diundang untuk bergabung dengan 3 dewan amal. Kapan kita bisa menjadwalkan foto keluarga untuk halaman komunitas? Aku menghapusnya tanpa membalas. Kakekmu ada di sini, asistenku mengumumkan melalui interkom, dan beliau membawa dokumen-dokumen. Kakek masuk, membawa tas kerja kulit retak yang sudah bertahun-tahun tak kulihat, tas yang sama yang beliau gunakan untuk mengajariku siklus pasar ketika tak ada yang peduli. Kupikir kau mungkin menginginkan ini, katanya, sambil membuka halaman-halaman usang. Model prediktif pertamamu, usia 12 tahun, yang meramalkan krisis 2008 dengan krayon, tak kurang. Kau menyimpan ini semua, setiap ide, setiap proposal, bahkan tesis S1MU tentang pinjaman algoritmik. Kau selalu melihat masa depan. Ayahmu tak pernah bertanya, terlalu fokus menjadikan Elise tiruannya. Dia duduk sambil mendesah. Mereka sedang memilih sekarang. Aku membuka siaran langsung dari ruang rapat Donovan Capital, berkat pengawasan gedung itu. Elise berdiri di ujung ruangan, memberi isyarat dengan liar. Bahkan tanpa suara, kata-katanya jelas, ini pengambil alihan paksa. Kita tidak bisa membiarkannya menang. Kakek terkekeh, mengangguk ke arah ponselku. Ngomong-ngomong soal menang, ibumu baru saja mengganti spanduk Facebooknya dengan sampul Forbes MU. Aku tersenyum. Kemenangan yang tenang bergema paling keras ketika tak seorang pun menyadarinya. Dia dengan mudahnya memotong bagian di mana kau mengkritik kurangnya dukungan mereka, kata kakek, mengangguk melihat unggahan media sosial ibuku. Beberapa hal memang tak pernah berubah, gumamku, tepat saat interkom berbunyi. Nona Donovan, suara asistenku terdengar, tenang namun penuh semangat. Pemungutan suara Dewan Direksi Donovan Capital sudah dilakukan. Aku duduk lebih tegak, mataku terpaku pada siaran langsung. Ketua Dewan berdiri. Elise duduk terpaku, bahunya merosot. Ayahku menatap kosong. Mereka menerima, asistenku menegaskan. Penggabungan penuh. Syaratmu. Mereka ingin segera mengumumkan,
menghentikan kejatuhan saham. Kakek terkekeh pelan di sampingku. Bagus sekali. Jadi sekarang bagaimana? Tanyanya. Sekarang, kataku sambil menekan interkom, kirim tim transisi. Dan Markus, mulai protokol integrasi. Dalam beberapa jam, tim Genesis bergerak melewati aula kaca Donovan Capital. Elise dikawal keluar. Ia akhirnya akan ditawari peran, tetapi hanya setelah ia belajar kerendahan hati. Ayah dianugerahi gelar ketua emeritus, dekoratif, tak berdaya, sedangkan saya punya kerajaan bisnis bernilai miliaran dolar yang harus dijalankan. Selama beberapa minggu berikutnya, Genesis mengubah Donovan Capital dari dalam keluar. Platform AI kami menggantikan sistem yang sudah ketinggalan zaman. Saham gabungan melonjak. Dan keluarga saya, mereka beradaptasi perlahan. Ibu berhenti merencanakan perkenalan dengan pria yang memenuhi syarat dan mulai mengajukan ide-ide usaha. Elise, yang dilucuti jabatannya, mengambil peran tingkat pemula di divisi analitik kami. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar belajar. Sebulan setelah merger, asisten saya masuk lagi. Adikmu ada di sini, katanya ini penting. Elise masuk, tanpa label desainer, tanpa rasa angkuh. Saya sudah meninjau platform AI, katanya. Sangat brilian. Saya tidak pernah mengerti apa yang sedang Anda bangun. Anda tidak pernah mencoba, kataku lembut. Dia mengangguk. Saya tahu, dan saya minta maaf. Bukan karena Anda menang, tapi karena saya membuang-buang waktu begitu lama mencoba menjadi klon ayah. Saya mengamatinya. Posisi analis junior yang sebenarnya masih kosong. Mau? Anda percaya? Kepercayaan itu harus diraih, jawabku. Seperti kesuksesan. Siap meraih keduanya? Ya, katanya, untuk pertama kalinya, dia bersungguh-sungguh. Selamat datang di Genesis, kataku sambil mengulurkan tangan. Tinggalkan asumsimu di pintu. Malam itu, aku membingkai sampul majalah Forbesku di samping model prediksi masa kecilku. Di bawahnya, kugantungi kemeja putih sederhana itu, bukan untuk bernostalgia, melainkan untuk mengingat seperti apa kekuatan yang tenang itu. Karena sementara mereka meragukanku, aku sedang membangun. Dan aku baru saja memulai. Jika Anda pernah menjadi orang yang paling pendiam di ruangan itu, yang mereka abaikan, atau remehkan, tuliskan komentar dan beritahu saya apa yang akan Anda lakukan. Saya membangun dengan tenang sementara mereka meragukan dengan keras. Dukung perjalanan ini dengan menekan tombol berlangganan dan bagikan saran Anda juga. Karena inilah yang saya pelajari, Anda tidak perlu berteriak untuk menjadi kuat. Anda hanya perlu terus membangun sementara mereka sibuk memperhatikan seseorang.